Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita dalami ya Mazmur pada hari ini ya. Mazmur 85 ayat 9a-b, ayat 10 sampai 14. Mazmur ini merupakan ungkapan doa dan harapan umat Israel akan kedamaian dan pemulihan setelah masa-masa penderitaan ya. Secara khusus ayat-ayat ini mengekspresikan keyakinan bahwa kasih setia Tuhan akan memulihkan hubungannya dengan umatnya dan membawa damai serta kebenaran yang melimpah. Yang pertama ayat 9a-b, aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Di sini pemazmur ingin mendengar suara Tuhan, sebuah kerinduan yang mendalam akan firman-Nya yang memberi kedamaian. Ini mencerminkan sikap hati yang terbuka dan penuh harap, percaya bahwa Tuhan berbicara kepada umat-Nya untuk membawa ketenangan dan ketentraman. Berikutnya, ayat 10. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berciuman. Ayat ini menggambarkan perjuangan antara kasih dan kesetiaan serta keadilan dan damai sejahtera. Ini adalah gambaran yang sangat indah tentang bagaimana sifat-sifat Allah saling berpadu, sempurna dalam tindakan penyelamatannya. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Begitu juga keadilan dan damai sejahtera berjalan seiring. Ingat ya, kasih dan kesetiaan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, satu paket. Begitu juga keadilan dan damai sejahtera. Jadi kalau orang mengucap damai sejahtera lalu tidak adil, itu aneh. Itu munafik namanya. Begitu juga kasih dan kesetiaan Tuhan itu ya tidak bisa dipisahkan. Kemudian ayat 11, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Ayat ini memberikan gambaran yang simbolis bahwa kesetiaan muncul dari bumi, dari hati manusia yang responsif terhadap kasih Tuhan, sementara keadilan dari Tuhan turun dari surga. Ini menandakan keselarasan antara usaha manusia untuk hidup benar dan keadilan Tuhan yang turun untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin benar di hadapan Tuhan, ya, kita mesti melakukan kehendak Tuhan, kehendak Kristus, kehendak Roh Kudus. Dan nanti keadilan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Kemudian yang keempat, ayat 12, bahkan Tuhan akan memberikan yang baik dan negeri kita akan memberi hasilnya. Tuhan yang setia akan memberkati umatnya dengan kebaikan termasuk kemakmuran bagi tanah dan hasil yang melimpah, yang menggambarkan berkat jasmani yang merupakan cerminan dari berkat rohani yang lebih besar, pemulihan hubungan dengan Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, selalu kita dapat filosofi dari tradisi kita. Kalau kita ya tidak mencuri dari orang, kita akan dapat berkat. Kalau kita misalnya ya baik dalam mengerjakan sawah ladang kita, hasilnya akan berlimpah. Ya. Maka memang ya tradisi-tradisi yang sudah ada ya, lokal wisdom atau kebijaksanaan lokal itu sudah luar biasa ya. Kemudian ayat 13, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Keadilan Tuhan akan mendahuluinya, mempersiapkan jalan bagi kehadirannya yang memulihkan. Pemazmur mengajarkan bahwa keadilan ilahi bukan hanya sesuatu yang ada, tetapi bergerak aktif untuk menuntun umat menuju kehidupan yang benar. Berikutnya ayat 14. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan membuat jalan bagi langkah-langkahnya. Ayat ini memperkuat ide bahwa keadilan adalah jalan yang memimpin kepada Tuhan. Ini menyiratkan bahwa jika kita mengikuti jalan keadilan, kita akan mengalami kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan damai. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak adil, bagaimana kita akan mengalami kasih dan damai sejahtera? Keadilan itu berasal dari Allah. Dan keadilan itu merupakan satu paket dengan kasih dan damai tadi itu. Nah, mari kita refleksikan ini. Mazmur ini mengingatkan kita akan pentingnya mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Mendengar suara Tuhan. Para umat gereja Rutan Ukumene, diberikan pengumuman oleh pengurus gereja. Ada kegiatan bimbingan dan penyuluhan katekese dari penyuluh agama Katolik Kota Pontianak. Pasti diumumkan kan? Saya tidak pernah ragu, pasti diumumkan. Mau Senin, Selasa, Rabu pasti diumumkan. Tetapi apakah kita mau mendengar? Maka
dikatakan dalam ayat Injil itu siapa yang memiliki telinga hendaknya dia mendengar. Maksud Yesus adalah mendengar suara Allah itu paling penting dalam melaksanakan kasih, damai dan sejahtera serta keadilan dari Allah. Ya. Apalagi terutama ketika kita mendambakan damai. Kasih dan keadilan Tuhan saling berpadu untuk membawa pemulihan baik secara rohani maupun jasmani. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemulihan secara rohani maupun jasmani. Bapak-bapak di sini mau pulih kan secara rohani maupun jasmani? Ya. Bagaimana bapak-bapak mau pulih? Ada penelitian, orang yang membaca firman Tuhan, orang yang rajin berdoa, rajin misa, rajin kebaktian, ya, tubuhnya itu akan pulih. Nah, itu penelitiannya kalau kita mampu ya melaksanakan misa dan ibadat minimal 12 menit katanya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, misa dan kebaktian itu adalah memulihkan, bukan hanya memulihkan rohani tetapi jasmani. Bayangkan banyak mukjizat terjadi ketika orang ikut misa dan kebaktian. Bahkan dalam misa itu ya kita diundang untuk menikmati tubuh Kristus. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Seruan ini akan menjadikan suatu tanda bahwa kepulihan itu hanya bisa sempurna didapatkan dari Kristus Yesus. Tantangan bagi kita adalah untuk menjadi umat yang responsif terhadap kasih dan keadilan itu agar kita dapat mengalami damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Suruh hadir yang tidak mau, respon pun tidak kan. Ya. Padahal belum tentu juga hadir juga misalnya. Ya lumayanlah badannya di sini walaupun di sini mengantuk. Ya kan? Mendengarkan dongeng. Ya. Tidak apa-apa mengantuk di gereja. Ya, kata Daud, lebih baik tinggal di pelataran Tuhan 1 tahun daripada ya hidup di muka bumi 1000 tahun. Tuhan mengundang kita untuk berjalan di jalan keadilannya, ya berjalan bersama. Ya. Bayangkan bagaimana waktu perjalanan ke Emmaus, 2 murid itu berjalan bersama Tuhan kan. Jadi Tuhan itu selalu berjalan bersama kita, tetapi apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Nah, ini persoalannya. Tuhan mengundang kita untuk berjalan di jalan keadilannya yang membawa berkat dan pemulihan. Jadi kalau kita baik dan benar, kita menjadi berkat, bukan hanya untuk diri kita, tetapi sesama. Bapak-bapak, pulang dari tempat ini harus jadi berkat dan pulih. Bagaimana bapak-bapak datang di keluar di tempat ini lalu tidak dapat berkat dan dapat tidak pulih kan begitu. Melalui kesetiaan kita kepadanya, kita turut ambil bagian dalam membangun dunia yang lebih damai dan adil. Jadi bapak-bapak ini membangun dunia yang adil. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak membangun dunia yang damai dan adil itu. Nah itu ya. Nah ini hal yang kita harus jadikan ya, renungan kita pada kesempatan ini. Selanjutnya mari kita renungkan Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38 ya. Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38 berbicara tentang kesiapsiagaan dalam menanti kedatangan Tuhan. Siap siaga. Dalam perikop ini Yesus memberikan perumpamaan tentang para hamba yang harus selalu siap menyambut tuannya yang kembali dalam pesta pernikahan. Nah, jadi kita bisa lihat tadi itu kan. Berikut ini adalah inti renungan dari ayat-ayat tersebut. Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya. Hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perjamuan kawin. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu untuk dia. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersiapkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi kematian itu adalah suatu kepastian. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semua orang beriman yang telah dibaptis itu tidak akan jadi hantu.
dia akan menghadap Tuhan Allah. Tek mati menghadap Tuhan Allah. Persoalannya bisa masuk surga enggak? Itu urusan Yesus. Jadi hantu itu adalah setan-setan atau pikiran-pikiran manusia yang membuat manusia itu menjadi fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, terkadang tuh banyak di antara kita itu, ya kan? Ya. Jadi persoalannya tuh kehilangan sesuatu memang menyedihkan, tetapi ingat, kita menjadi pengikut Kristus dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Nah, renungan, kesiapsiagaan dan kesetiaan dalam menantikan Tuhan, itulah yang paling utama. Dalam bagian ini Yesus mengajarkan pentingnya bersiap siaga dan setia dalam menantikan kedatangannya. Beberapa poin penting untuk direnungkan. Yang pertama, tetap berjaga dan siap siaga, ya. Ini penting Bapak-bapak. Kita semua, bukan hanya untuk orang lain, diri kita harus tetap berjaga dan siap siaga. Ya, minimal doa, menyapa Allah. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, selesai kan. Ini doa pun susah, ya kan, 1 detik doa pun tidak mau, kan begitu. Yesus lindungilah saya, amin kan. Apa susahnya? Ya. Tapi itu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita lebih senang, ya kan, mencari hiburan-hiburan dunia ini sehingga kita lupa untuk menyapa Allah. Jadi tetap berjaga dan siap siaga. Yesus mengibaratkan kita sebagai hamba-hamba yang harus selalu waspada. Ya, kita hamba dengan pinggang berikat dan pelita menyala. Maksudnya pinggang berikat. Ya. Seseorang yang pinggangnya berikat itu berarti sudah siap untuk beraktivitas, dan pelita yang menyala. Jadi api kita tuh tidak boleh padam. Ya, hendaklah apa? Janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini melambangkan kesiapsiagaan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Kita diingatkan untuk selalu hidup dalam keadaan siap, tidak terlena oleh kenyamanan dunia, dan tetap setia dalam iman dan perbuatan baik. Setia dalam iman dan perbuatan baik. Jadi kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita setia dalam Kristus, apapun kondisi kita. Ingat, kondisi kita itu bukan hitungan materi ekonomi di dunia ini. Kemudian yang kedua, menantikan dengan kesetiaan. Para hamba dalam perumpamaan ini menanti dengan kesetiaan. Meski tidak tahu kapan Tuhannya akan datang, hal ini mengajarkan kita untuk terus bertekun dalam iman walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang dalam hidup kita. Kata Tuhan akan datang dalam hidup kita itu artinya ketika kita menghadap Tuhan. Makanya semua orang Kristen itu menghadap Bapa di surga, menghadap. Tapi apakah bisa masuk di dalam kerajaan surga? Nanti dulu. Itu yang punya hak itu adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ya. Baik secara pribadi maupun dalam kedatangannya yang kedua. Ya. Jadi kiamat kecil bagi kita itu adalah kematian. Tapi kiamat yang utama adalah berakhirnya kehidupan di muka bumi ini, dan kita akan diadili menurut perbuatan kita masing-masing. Ya, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku tidak akan mengakui di depan para malaikat. Tetapi barang siapa mengakui di depan manusia, aku akan mengakui di depan Bapa. Nah itu. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, hati-hati kalau sudah menjadi pengikut Kristus selalu pindah iman. Sangsut nanti. Dapat berkat jadi kutuk. Ya. Nah itu. Yang ketiga, ganjaran bagi yang setia. Dalam ayat 37, Yesus mengatakan bahwa mereka yang didapati sedang berjaga akan diberkati. Tuhan mereka akan mengikat pinggang dan melayani mereka. Ini menggambarkan betapa besar kasih Tuhan bagi mereka yang tetap setia dan berjaga. Hadiah dari Tuhan bagi kita yang setia bukan hanya hidup kekal, tapi juga cinta dan perhatiannya yang mendalam. Ya, hidup kekal itu adalah sesuatu anugerah. Tetapi ingat, cinta itu adalah berkat yang mengalir terus-menerus dan perhatiannya kepada kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, berkali-kali saya contohkan. Ya, bapak-bapak di sini enak aja MGB makan gaji buta. Ya. Ini kan bapak-bapak kan dibayar oleh pajak negara nih. Ya, mana ada bapak produktif sini? Ya.
Jadi negara itu, bapak-bapak itu dipertobatkan supaya tidak melakukan ini, supaya paham. Ya. Makan 3 kali sehari kok, kamar disiapkan, kencing, berak, pipis sudah ada tempatnya, bahkan sabun dikasih, baju dikasih. Ya. Tetapi ya namanya juga di dalam sangkar ya susah. Makanya ketika bapak-bapak dibina di tempat ini, ikutilah kegiatan pembinaan rohani, maka bukan hanya sembuh secara jasmani saja, tetapi sembuh secara rohani. Jangan sudah hadir di sini ya kan malas-malasan ya kan, bobok lah, kayak enggak pernah bobok ya. Dulu di dunia luar tahan, betepo sampai tak tidur-tidur. Ajojing, jongset, jonggan kaset. Ya enggak? Belum lagi kopang, kopi pangku. Waduh. Di sini duduk aja 2 jam ya tidak mampu. Ya kan? Nah ini, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Apalah yang dilakukan lagi, ya kan? Ya, olahraga ada waktunya, tetapi olah rohani ini ya, waktu-waktu inilah nanti kalau udah pulang nanti banyak yang bapak-bapak urus ya. Harus cari makan sendiri, ya kan? Masak sendiri, ya kan belum tentu langsung diterima istri dan anaknya. Jangan-jangan disuruh tinggal di hutan loh. Ya kan? Ya mana tahu kan? Pulang bukan langsung dibukakan pintu, mungkin dapat ya banyak caci makian. Orang sudah menjauh. Ya kan? Nah, makanya dari sekarang persiapkanlah diri. Ya, sudah keluar bukan pergi kemana-mana, tetapi pergi menghadap Tuhan, berterima kasih dan bersyukur, datang ke gereja, baru pulang ke rumah. Ini ndak, lalu pergi ke sungai, buang baju. Untuk apa pergi ke sungai buang baju? Menghabiskan waktu aja. Ya kan? Emangnya mau dibaptis lagi 2-3 kali? Kan ndak begitu. Datang ke gereja, bersyukur, menghadap. Nah, saya bangga ya dengan Natalius Piga itu. Ketika dia jadi menteri ini, dia langsung pergi ke gereja dia. Berdoa dia. Mohon petunjuk. Nah, luar biasa tuh. Datang ke katedral sebelum dilantik. Nah, itu adalah sikap orang yang beriman, walaupun penuh kontroversi. Ya di dunia ini ya, semua manusia tidak ada benarnya kan. Karena manusia itu saling membenar-benarkan diri, tetapi di hadapan Allah kita tidak bisa membenarkan diri. Karena Allah tahu kedalaman hati kita. Nah, jadi jelas ya Bapak yang terkasih. Berikutnya, keempat, ketidakpastian waktu. Ayat 38 menegaskan bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, bisa pada tengah malam atau dini hari. Hal itu mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam kesetiaan dan kesiapan, karena kedatangan Tuhan tidak dapat diprediksi. Berdoa Bapak ya, sebelum tidur ya. Ada orang waktu makan bisa meninggal dunia, keselak. Ya kan? Makanya berdoa penting. Ya, bangun langsung berdoa. Ya, tidur berdoa. Ya kan, kayak kampung mama saya makan daun ubi pun berdoa kata bapaknya. Jadi anaknya ikut sekolah minggu. Karena sudah anaknya menjadi taat. Pak, katanya. Doa dulu Pak sebelum makan, kata guru sekolah minggu saya. Apa makan daun ubi pun berdoa. Nanti ketika orang dengar teriak lagi dia di kampung. Nah, nengoklah dia tuh. Makan daun ubi tak berdoa, makan daging babi itu pun tak berdoa. Dasar dia memang tak tahu berdoa kan gitu. Nah ini. Nah, sekarang penerapan dalam hidup sehari-hari. Renungan ini menantang kita untuk efektif. Ya. Jadi renungan ini menantang kita untuk efektif dan reflektif. Ingat, efektif ya. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun kita berdoa. Berdoalah terus-menerus. Apakah kita telah menjalani hidup yang selalu siap dalam menanti kedatangan Tuhan? Ada orang telepon atau dipanggil oleh petugas gereja, Pak Ngacam, siap. Wah. Pak Ati, siap. Wah, kan. Masa dengan Tuhan lalu tidak siap terus? Nantilah Tuhan, masih ngantuk nih, belum siap, kan begitu. Kita kalau mau naik pesawat, 1 jam sebelum pesawat berangkat, kita udah datang ke bandara supaya tidak terlambat. Ini kita datang ke gereja, kalau bisa 5 menit sebelum
mulai baru datang. Mulai kelatuk-kelatuk sepatunya kan. Kelatuk, bukan kelatuk bunyi untuk kan. Jadi lagu pembukaan sepatunya yang bunyi. Belum lagi anak yang bunyi ngek ngok sepatunya kan. Nah, ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi ya. Jadi apakah kita telah menjalani hidup yang selalu siap dalam menanti kedatangan Tuhan? Lalu kesiapsiagaan ini bukan sekedar menunggu secara pasif, tetapi aktif melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Bukan pasif ya kita. Datang di rumah Tuhan ini pasif ya kita. Ya harusnya kita aktif, menjadi aktivis. Ya. Sebentar lagi mau Natal. Aktif terlibat, ikut lomba, khotbah, nyanyi, menghias. Ya macam-macam kan lombanya. Ya kan? Saya ingat dulu tuh menilai Pak Ngacam tuh pakai jas, dia udah siapkan jas. Saya harus penampilan lah. Menyambut Tuhan masa penampilannya lalu bajunya kusut gimana? Harus siap kan begitu. Ya kan? Ini berlomba, ini banyak perlombaan nanti nih pasti. Yang baru-baru hadir di rutan hukum ini pasti terkejut. Dipikirnya ya kan hanya seperti ya tempat bimbingan biasa, enggak. Ya, ada banyak lomba, ya kan? Ya baik itu lomba-lomba diadakan untuk memeriahkan Natal. Ya. Makanya diajak yang baru-baru itu. Oh, begini rupanya keterlibatannya. Ya, berbagai macam lomba. Maka ya kesiapsiagaan ini bukan sekedar menunggu secara pasif, tetapi aktif melakukan hal yang dikehendaki Tuhan, seperti melayani sesama, hidup dalam kasih, dan tetap setia dalam doa. Setia dalam doa ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ya, bagi yang Katolik itu doa malaikat, doa angelus itu ya. Jam 6, jam 12, jam 6 sore kan. Jangan sampai dah apal tuh. Di Mada Bakti nomor 5 itu ada tuh doa malaikat. Kita juga diajak untuk tidak menunda-nunda pertobatan atau perbuatan baik ya. Bertobat itu sekaranglah, bertobat itu, jangan nunda-nunda. Nantilah Tuhan masih nyaman nih kan begitu. Ya. Dosa itu memang nyaman seperti ini, tetapi dia merusak rohani dan jasmani kita. Sama seperti hamba yang tidak tahu kapan Tuhan yang akan kembali, kita tidak tahu kapan Tuhan akan hadir dalam hidup kita, atau kapan kita akan dipanggil kembali kepadanya. Maka Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu berjaga dan siap menanti kedatangan-Mu. Berilah kami hati yang setia dan roh yang selalu siap siaga dalam kebenaran dan kasih. Semoga hidup kami senantiasa mencerminkan kesiapan menanti Engkau, baik dalam perbuatan maupun iman kami. Amin. Semoga bermanfaat dalam hidup kita.